ijazah atau surat keterangan kelulusan, kartu ijazahnya belum terbit. Nah, bisa meminta ke sekolah asal surat Di channel Toko Data. Bahasan kita kali ini adalah Pra-pendaftaran SPMB Jabar 2025. Melengkapi data dan upload berkas. Dengan jadwal 2 Juni sampai dengan 6 Juni 2025. Selamat mengikuti. 1. Dokumen persyaratan umum yang wajib untuk diupload. Dokumen berupa file gambar atau PDF. Mari kita pahami penjelasannya sebagai berikut. dokumen yang utama adalah ijazah, ya. SMP sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama. Misalnya ijazahnya belum terbit. Nah, bisa meminta ke sekolah asal surat keterangan lulus. Atau misalnya surat keterangan sudah mengikuti tes akhir maksudnya. Nah, silahkan satuan pendidikan SMP atau MTS bisa memberikan dokumen-dokumen tersebut, ya. Berikutnya kartu kelahiran, kartu identitas anak, batas usia 21 tahun pada tanggal 1 Juli dan belum menikah, ya. Ini berarti harus ada akta kelahiran atau kartu identitas anak. Dokumen berikutnya kartu tanda penduduk orang tua, kartu keluarga yang menerangkan domisili calon murid, ya. Kemudian yang terakhir ini bagi semua calon murid, ya, orang tuanya harus mengisi, ya. Nanti ada yang disebut dengan dokumen surat pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan data calon murid itu asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi meterai, ditandatangani, kemudian diunggah nanti ke sistem atau diupload. Nah, ini formatnya juga ada di website, ya. 2. Contoh pengisian biodata. Syarat umum. Dan upload berkas dokumen. Catatan. Video yang ditampilkan adalah arsip SPMB 2024. Yang menurut kami akan memiliki kesamaan dengan SPMB 2025. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya, tampilan loginnya. Nanti silakan kalau di HP mungkin akan sedikit sempit, ya, berbeda dengan kalau dibuka di laptop itu akan luas. Tapi nggak apa-apa, di HP juga bisa, ya. Nah, tampilan yang pertama itu udah muncul seperti ini, ya. Siswa-siswi dianjurkan untuk memasukkan username dan password, kemudian login, ya. Ya, gabungan huruf dan angka. Kemudian, nah, setelah terisi user dan passwordnya, kemudian kita login. Muncul seperti ini, ya, login berhasil, ya, login berhasil. Nah, setelah ini muncul tampilan seperti ini, ya, ada tapi sedikit Bapak akan jelaskan, ya. Di sini ada menu home, ada biodata, ada persyaratan umum, kemudian ada persyaratan khusus. Nah, yang pertama yang harus diisi adalah biodata, ya. Misalkan di sini dicek dulu, ya, Balkis Rahma Alia, nicknya apakah sudah betul, dicocokkan dengan kartu keluarga, ya. Kemudian jenjangnya MTS, asal sekolahnya MTS Girang, tapi ini tidak bisa dirubah, ya. Untuk yang dua ini nggak bisa dirubah. Kalau yang ini juga sama tahun lulus 2024 tidak bisa dirubah. Kemudian ini nisan bisa dirubah kalau tidak sesuai, ya. Dicek di ijazah nisannya. Kemudian nama lengkap ini tidak bisa dirubah, ya. Kemudian jenis kelamin, ya, ini bisa dirubah, ya. Dicek kembali, takutnya jenis kelaminnya ini perempuan, jenis kelaminnya laki-laki, misalkan, atau laki-laki jenis kelaminnya perempuan. Kemudian tempat lahirnya dicek juga, tanggal lahirnya juga sama dicek, kemudian masukkan email, ya. Misalkan emailnya Balkis Rahma Alia @gmail.com. Kemudian memasukkan juga nomor HP, ya. Nanti dimasukkan nomor HP. Masukkan nomor HP. Nah, setelah itu pindah lagi ke sebelah kanan, ya, karena ini komputer, ya. Nanti dilihat dulu di sebelum yang terakhir diklik simpan, ini diisi dulu, ya. RT-nya misalkan RT RT 1.
RW 5 misalkan ya. Kampungnya misalkan kampung pas huruf kapital ya, pakai huruf kapital kampung titik Pasir Sereh. Nah, setelah diisi, kemudian ke bawah, nah klik simpan. Nah, ini data sudah diupdate ya. Data sudah diupdate. Nah, kemudian lanjut ke menu yang kedua. Di sini ada persyaratan umum ya. Untuk persyaratan umum, nah ini silahkan diisi ya. Nik ayah dibuka di kartu keluarga ya. Misalkan nik-niknya dimasukkan, kemudian nama ayah juga dimasukkan, kemudian nik ibu juga dimasukkan. Nik ibu nama ibu dimasukkan, di sini diketik ya. Diketik, terus yang data wali ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, nggak usah diisi yang wali. Data wali khusus bagi siswa-siswi yang mohon maaf ibu bapaknya sudah tidak ada atau misalkan lain-lainnya ya. Jadi wali itu hanya untuk yang tidak siswa-siswi yang tidak memiliki orang tua asli ya, sudah tidak ada. Kemudian kontak orang tua, nah ini atau wali ya, silakan diisi nomor HP. Misalkan di sini yang diisi adalah nomor HP ibu, kemudian yang kedua yang diisi adalah nomor HP ayah. Kalau tidak ada nomor HP ibu, nomor HP ayah, bisa masukkan nomor HP kakak, nomor HP bibi, paman, bisa boleh ya dimasukkan saja untuk pengisi persyaratan. Nah, kemudian di yang sebelah kanannya di sini ada dokumen persyaratan. Yang pertama itu yang harus di-upload itu adalah ijazah atau surat keterangan kelulusan, kartu ujian ya, kartu ujian itulah kartu yang kemarin dipakai untuk ujian ya. Ini ya, tinggal diklik saja. Nah, ini akan muncul otomatis kalau di handphone masuk ke manajer file ya, kalau di laptop ya ke file folder ya. Kemudian ke drive ya, masuk ke drive kalau di laptop atau di PC masuk ke drive. Kemudian yang kedua di sini ada akta kelahiran atau KIA ya. KIA bagi siswa-siswi yang memiliki kartu identitas anak ya atau KTP anak ya. Tapi kalau tidak ada ya cukup akte kelahiran saja. Kalau tidak ada akte kelahiran, silahkan buat akte kelahiran ya, karena akte kelahiran sekarang sudah bisa diakses di kantor kecamatan ya, tinggal berangkat saja ke kantor kecamatan. Nah, aktenya di-scan ya atau dipoto biasa ya, tapi Bapak menganjurkan lebih baik di-scan lah ya hasilnya, karena hasilnya bisa bagus. Dan sama di-upload juga di sini ya. Nah, setelah itu kemudian yang selanjutnya adalah kartu keluarga atau kakak ya, sama kakak juga di-scan, kemudian di-upload ya. Kemudian yang selanjutnya KTP orang tua. Nah, ini boleh ya, boleh pilih salah satu atau boleh dua-duanya juga ya, bebas lah. Itu pilih yang mana saja, mau bapak, mau ibu, atau mau dua-duanya di-scan nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah klik simpan ya, karena ini posisinya memang belum ada berkasnya, jadi akan muncul merah-merah seperti ini ya. Berarti yang merah ini harus di-upload ya. Atau misalkan bisa saja file yang di-scan itu atau foto yang di-upload itu posisinya fotonya melebihi kapasitas ya, melebihi kapasitas, biasanya muncul keterangan di sini ya. File ukuran terlalu besar atau misalkan muncul merah seperti, padahal ini posisinya udah ada di sini, udah di-upload, berarti filenya itu harus kompres atau di-convert ya, di-kompres, diperkecil ya, ada di online juga ada ya. Tinggal diketik saja di pencarian memperkecil ukuran PDF, masuk ada pilihan di situ small PDF, memperkecil ukuran, langsung diupload filenya di situ. Setelah diupload kemudian di-download ulang ya, diperkecil. Jadi filenya supaya ukurannya lebih kecil. Tapi yang lebih bagus ya pakai jam scanner saja. Jam scanner lebih ringan lah, yang berat. Kalau aplikasi scan yang lain kadang suka ada yang ukurannya nyampe, padahal filenya cuma selembar tapi ukurannya bisa 5 mega, bisa 10 mega gitu kan, itu terlalu besar.